Halo gengs, bocah. Jadi hari ini gue lagi di studionya temen gue. Ini gue pinjem untuk rekaman B-roll produk ini. Tapi untuk rekaman A-rollnya gue bakal tetap rekam aja di rumah karena gue nggak enak juga kalau kelamaan di sini. Jadi hari ini kita bakal lihat sebuah produk dari MSI. Ini monitor all-in-one. Jadi ini tuh monitor yang udah ada komputernya di dalam. Dan ini bakal cocok untuk orang-orang yang pengen kerja WFH tapi pengen punya setupnya itu minimalis. Coba kita cek. Oke, jadi ini namanya MSI Modern AM271. Dan seperti yang gue bilang tadi, ini adalah all-in-one PC. Di dalam monitornya udah ada komputer, jadi makanya gue kepikiran untuk bikin rekamannya itu di tempat yang minimalis, bersih gitu loh. Karena gue pengen kasih lihat betapa clean-nya produk ini. Selain dapat monitor dan juga PC-nya, kita juga dapat aksesoris lain kayak combo dan keyboard mouse dan juga sebuah webcam. Jadi ini emang udah lengkap gitu, bisa langsung dipakai. Cocok untuk orang yang gak mau pusing ya, gak mau bertele-tele, pengen bisa beli satu komputer dan langsung pakai aja. Sayangnya keyboard dan mouse-nya itu masih pakai kabel, dan menurut gue sih dari produk seperti ini jauh lebih cocok kalau pakai peripheral yang bisa Bluetooth. Ya tapi nggak apa-apa juga sih karena colokan di monitornya ini udah cukup lengkap. Di sebelah kirinya ada dua USB-C tapi bukan Thunderbolt, dua USB 3.2 Gen 2 Type A, combo colokan mic dan headphone, dan juga tombol power di bawahnya. Di belakangnya lagi ada colokan Ethernet, dua USB 2.0, dan juga HDMI in dan juga out. Kenapa ada dua HDMI? Karena ini selain PC, ini kita juga bisa pakai sebagai monitor normal aja. Jadi kita bisa colok ke laptop, pakai HDMI, dan dia bakal otomatis nyala sebagai monitor doang. Ada satu lagi USB 2.0 yang posisinya di belakang sini, dan ini adalah posisi yang pas untuk colok webcam. Oke, coba kita bahas dari segi monitornya dulu, baru kita masuk ke dalam PC-nya. Ini besarnya 27 inch dengan panel IPS. Sayangnya ini masih 1920 x 1080p, jadi ini belum resolusi 2K. Untuk brightness-nya ini 300 nits, yang gua tes pas lagi di depan jendela terang-terang sih, ini layarnya masih bisa kelihatan lah. Ditambah juga ini layarnya anti-glare, jadi untuk viewing angle sih menurut gua udah enak banget. Kontras ratio-nya itu 1000:1, response times-nya di 14 ms, dan warnanya itu di 16,7 million colors. Sayangnya gue nggak ada alat kalibrasi warna, jadinya gue nggak bisa kasih kalian hasil yang lebih detail lagi. Tapi untuk penggunaan gue sehari-hari, kayak browsing dan lain-lain gitu, ini tuh panelnya udah enak banget. Tapi hal yang paling disayangkan itu adalah resolusinya belum 2K. Gua rasa di size 27 inch ini 2K itu paling minimum lah untuk sebuah monitor. Walaupun 1080p itu udah cukup oke-oke aja sih, cuman ya kalau 2K bakal lebih enak lagi. Untuk stand-nya ini juga udah kokoh banget untuk menopang monitor ini. Gue juga suka dia punya base itu kotak, jadi terlihat lebih minimalis aja. Dia bisa tilt dan juga bisa naik turun dengan gampang. Sayangnya ini belum bisa swivel dan juga rotate. Gue rasa itu juga salah satu hal yang monitor itu harus bisa, tapi di sini belum bisa. Dan juga komplain lain yang gue punya soal stand-nya itu, kalau kita mau pasang di monitor ini, kita harus baut kayak seakan-akan kita mau pasang VESA mount. Gue juga nggak tahu ini kenapa. Gue cek dia punya buku petunjuk ya, dan di buku petunjuknya itu gambarnya dia punya stand tuh beda, bukan yang versi ini. Itu versi yang bisa taruh langsung aja gitu, nggak usah dibaut-baut lagi. Jadi ya nggak tahu juga kenapa ini kayak gini. Jadi dengan kakinya yang harus masih dibaut-baut gitu, buat gue sih pengalaman pemasangan monitornya itu jadi kurang seru aja. Ada speaker yang lokasinya itu di bawah, dan menurut gue sih ini speakernya lumayan kurang sih, kurang keras dan juga kurang berasa. Ditambah dia juga tembaknya ke bawah bukan ke arah kita gitu. Jadi pengalaman dengerin musik gitu pakai monitor ini sih jadi sedikit agak kurang. Gua rasa kita boleh beli ekstra speaker Bluetooth gitu yang kayak gua pakai ini juga enak banget dan sangat-sangat murah harganya. Itu bakal bikin speakernya jadi jauh lebih enak. Oke, jadi itu monitornya. Sekarang kita coba bahas dia punya PC performance di dalamnya.
Unit yang gue pakai ini pakai Intel i7 generasi ke-11 Tiger Lake, lebih tepatnya Intel i7 1165G7 di 4 core dan 8 thread. Dan untuk performance-nya bisa dibilang udah lebih dari cukup untuk kerjaan kantoran. Di Geekbench 5 single core-nya itu di 1425 dan multi core-nya itu di 3932. Dan untuk GPU-nya sendiri ya nggak terlalu ada yang bisa dibanggain sih, memang bukan PC yang dirancang untuk main game. Kalau main Dota rata kanan cuma bisa dapat sekitar 35 FPS. Harus diturunin ke kiri semua dulu baru bisa dapetin performance yang lebih lancar lagi. Kalau mau main game emang lebih oke pilih laptop seri gaming dari MSI yang lain aja. Untuk kerjaan yang ringan-ringan balik lagi kayak kerjaan kantor, aplikasi Microsoft Office gitu-gitu, ini tuh udah pas banget. PC-nya juga silent, hampir nggak kedengeran sama sekali kalau kita lagi duduk normal gitu. Kalau kita dengerin bener-bener dan ya situ mulai ada kedengeran suaranya. Tapi untuk penggunaan gua sehari-hari sih gua merasa ini sangat-sangat nyaman di telinga. RAM-nya juga udah cukup luas di 8GB, kecepatan 3200 MHz, tapi ini masih single channel. Untungnya sih masih ada sisa satu slot lagi yang kosong, jadi kita bisa tinggal tambahin aja di masa depan kalau emang butuh. Untuk buka-buka program juga serasa cepet karena SSD M.2-nya yang udah lumayan kenceng, sekitar di 2500 read dan 1800 write. Ngomong-ngomong soal storage, kita dapat 512GB yang kita bisa ganti juga kalau mau, dan juga ada slot untuk hard drive atau SSD 2,5 inch yang pasangnya gampang aja karena udah ada slotnya di samping ini. Untuk webcam yang kita dapat, ini bisa rekam di 1080p 30 fps, dan kalau di cahaya yang bagus, gua rasa hasilnya udah bagus-bagus aja untuk keperluan Zoom call atau meeting online lainnya. Walaupun ada webcam lain yang gua rasa lebih bagus kualitasnya, tapi ya itu kan kita harus beli lagi gitu. Ini udah dapet dan ya buat gue sih udah cukup-cukup aja. Untuk mouse dan keyboardnya gue sih nggak terlalu bisa bahas banyak. Gue rasa sih ya enak aja udah dapet gratis ya. Jadi untuk orang yang nggak peduli sama peripheral gitu bisa tinggal langsung pakai aja. Oke, jadi menurut gue ini adalah sebuah produk yang mentargetkan ke orang-orang yang nggak terlalu mau ribet gimana ya dalam memilih sebuah komputer untuk kegiatan sehari-hari mereka dan nggak membutuhkan spek yang terlalu tinggi-tinggi banget. Dan juga untuk orang-orang yang seringnya itu kerjanya WFH. Ditambah juga dengan orang-orang yang mau mejanya seminimalis mungkin, ini juga bisa kayak gitu. Cuman satu kabel doang dan tinggal pakai peripheral yang Bluetooth, kalian bisa dapet meja kerja yang udah komplit. Itu juga alasan gue sampai rela untuk pergi ke studio temen gue yang lumayan jauh juga sih dari tempat gue ini untuk bisa kasih kalian lihat visualisasinya gimana mempunyai setup sebersih itu. Dan jujur aja sih gue suka banget. Ngomong-ngomong soal studionya, gue cuma mau say thank you aja ke orangnya, Ko Edward, yang udah pinjemin gue secara gratis karena itu adalah studio pribadi dia ya, bukan studio rental gimana gitu. Dan ya kalian bisa cek dia punya Instagram itu feed-nya bagus banget, foto-foto produknya itu luar biasa keren. Dan dia juga punya cafe namanya After Friday yang lokasinya di BSD di Gading Serpong kalau nggak salah ya, itu di sana. Dan ya buat kalian yang suka ngopi, which gue yakin kalian pasti suka, gue juga suka, dan mungkin sambil foto-foto ala-ala Instagram keren gitu, kalian boleh banget pergi ke cafe dia. Gue bakal kasih link Instagram mereka di bawah. Oke, yang terakhir itu adalah harganya. Untuk unit yang gue punya sekarang tuh dia di sekitar 25 juta gitu. Tapi ini karena spek yang tertinggi. Kalau kalian pilih spek yang lebih rendah, harganya juga pasti berubah. Mereka juga ada yang i5 kalau misalkan kalian merasa nggak butuh i7, jadi ya ada pilihannya. Gue bakal kasih info lebih lanjut soal produk ini di deskripsi di bawah. Dan juga link-link pembelian peripheral wireless yang menurut gue bakal cocok sama monitor ini. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.